Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali masih bersama catatan Mr. Is. Pada video kali ini saya akan membagikan informasi tentang peran pengawas dalam e-learning. Jadi dalam e-learning kita bisa memasukkan pengawas. Misalnya di kampus bisa masukkan undang dekan atau kaprodi atau ketua KPM. Kalau di sekolah mungkin bisa ada memang dari dinas pengawas atau kepala sekolah boleh. Baik, mari kita sama-sama bagaimana cara bergabung atau mendaftar menjadi pengawas di e-learning. Kita buka browser, kita masukkan URL surbar classe ID, masuk tampilan kelas pertama. Ini kemudian kita klik daftar sekarang. Nah, sini ada form yang harus diisi oleh pengawas. Misalnya masih ada nama lengkap, email, pilih provinsi, pilih negara, nama pengguna, kata sandi, undang-undang kata sandi. Kemudian di sini pilih peran pengawas. Sini ada pengawas, juga ada orang tua, ya. Kemudian kode akses ini bisa diminta ke admin, masukkan dan kemudian klik saya setuju, kemudian daftar sekarang, ya. Jadi seperti itulah form yang harus diisi ketika masuk mendaftar sebagai pengawas e-learning. Baik, kita langsung masuk ke bagaimana tampilan dan peran pengawas dalam e-learning. Kita masuk di browser. Inilah tampilan pertama seorang pengawas dalam e-learning, ya. Di sini nama pengawasnya Iwan pengawas. Ini hanya contoh. Ini hanya ada dua laman, ada belajar, ada statistik, ya. Jadi di pengawas juga ada bisa mengubah profilnya, foto bisa dilengkapi. Nih, ada nomor telepon boleh, alamat, email, nama lengkap, ya. Kemudian kita masuk di peran pengawas. Sini hanya ada teman belajar. Jadi pengawas di sini bisa melihat semua kelas yang ada di e-learning. Yang kedua, pengawas bisa langsung masuk dalam kelas tanpa harus meminta persetujuan dari dosen atau guru yang ada dalam kelas tersebut. Kita berikan contoh pengawas, kita bisa langsung masuk, kita bisa lihat info kelas. Ini info kelas ini merupakan kelas resmi program mata kuliah sistem digital semester genap 2020-2021. Jadi dia bisa langsung masuk di kelas, melihat aktivitas pembelajaran yang ada dalam kelas, ya. Ini kelas, misalnya mau cek semua kelas, kita masuk kelas sistem informasi misalnya, masuk. Jadi sekali lagi tanpa perlu persetujuan. Sini dia bisa masuk, lihat materi apa yang dipelajari mahasiswa atau siswa dalam kelas. Ini ada bisa melihat percakapan. Tapi pengawas di sini dibatasi, tidak disediakan kolom komentar. Jadi pengawas pasif hanya mengontrol, memperhatikan,
tidak dalam posisi ikut serta dalam berkomunikasi atau memberikan tanggapan dalam kegiatan. Di pengawas pun dia bisa melihat berapa jumlah mahasiswa tergabung, berapa siapa dosennya, ya, kemudian kegiatannya apa. Ini ada kalender kegiatan, anggotanya ini siapa-siapa saja. Dia bisa tambah teman antar anggota yang ada dalam. Kemudian dia bisa melihat laporan kemajuan mahasiswa atau siswa yang ada di dalam kelas tersebut. Misalnya ini dia bisa rekam bahwa Abdul Baharudin misalnya kemajuan 100%. Dia bisa lihat detail laporan kemajuan yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Dia bisa lihat bahwa siswa tersebut membaca semua bacaan dari 9, kemudian ikut aktif dalam forum, tugas dia ikut semua, ya, kemudian ruang diskusi semua dia masuk tanggapi, lain. Jadi pengawas di sini sangat dimungkinkan untuk bisa mengontrol kegiatan pembelajaran e-learning. Dia bisa tahu bahwa dosen mana yang tidak aktif atau tidak memberikan kuliah atau tidak ada aktivitasnya dalam perkuliahan tersebut. Jadi pengawas bisa dapat memberikan catatan tersendiri tentang kegiatan pembelajaran e-learning yang dilakukan dosen ataupun mahasiswa. Ini dia bisa juga ada unduh laporan, detail laporannya, ya, bisa melihat siapa mahasiswa yang hanya tapi rata-rata sini 100% ya. Baik. Kemudian laporan. Jadi pengawas tersebut bisa meminta berteman langsung dengan dosen. Dia bisa tambahkan teman juga. Permintaan teman telah dikirim kepada dosen tersebut. Ya. Kemudian statistik. Jadi ini statistik, dia bisa cek berapa jumlah kelas dalam e-learning tersebut. Sini ada 40 kelas, berapa komunitas, jumlah mahasiswa yang ikut dalam e-learning, kemudian jumlah dosen, jumlah orang tua. Dia bisa melihat berapa jumlah orang tua yang bergabung. Jumlah pengawas sini. Ini daftar mahasiswa, kemudian bisa daftar mahasiswa di sini. Kemudian di sini ada daftar dosen, ada Apriansa Asis. Kita bisa lihat detailnya. Ini Apriansa Asis, statistiknya, jumlah catatan. Jadi ini bisa terlihat bahwa Pak Apriansa Asis ini jumlah catatan, jumlah album masih semua 0, jumlah soal 0, jumlah kelas ada 4, jumlah tugas 0, jumlah bacaan 0, jumlah form 0. Jadi bisa dilihat bahwa ada dosen yang tidak aktif misalnya dalam kegiatan pembelajaran learning, ya. Kemudian coba kita cek lagi, kita tunggu dosen. Misalnya ini ada Dahlia SPD MSI, ada Indra, ada Ismail Majid, Rizky Amalia, ada Sukerto Cokrowibowo, ada Umar, ada Zainuddin Losi. Ya, kita coba lihat Indra. Kita lihat Dahlia SPD MSI, kita lihat ini ada guru, ini masih 0 semua, berarti tidak aktif, ada cuma 1 kelas. Kemudian kita tunggu, ini dosen yang aktif, ada dosen yang aktif. Ini kita lihat, misalnya sini ada Ismail Majid, kita lihat detail Ismail Majid. Ini ada lengkap, profilnya lengkap, ada jumlah catatan,
jumlah envelope foto ada, jumlah foto ada 5, jumlah total ada 1, jumlah bahan soal ada 1, jumlah soal 2, dia mengampu 30 kelas, jumlah kuis 0, jumlah tugas adalah 87, kemudian jumlah bacaannya 244, jumlah forum 115. Jadi sangat luar biasa aktivitas dalam kelas ini. Apakah kita bisa buka? Ya, ini tidak bisa terbuka, dia hanya merupakan statistik saja untuk mengontrol kegiatan yang dilakukan dosen tersebut dalam e-learning. Jadi akan ketahuan mana dosen yang tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran. Ya, ini banyak di sini ya. Kita bisa langsung lihat dosen-dosen yang tidak mengikuti perkuliahan. Coba kita lihat mahasiswa. Misalnya kita mahasiswa, lihat mahasiswa siapa ya, kita bisa contoh ini Abdul Asam misalnya, detailnya ini Ahmad, jumlah catatan 0, jumlah tugas 2, jumlah bacaan 3, jumlah topik 6, jumlah topik total video 0. Itu ya. Jadi selain dosen yang bisa kita lihat, kita bisa lihat progres mahasiswa ya. Banyak mahasiswa, jadi ada kurang lebih 1000 lebih mahasiswa terdaftar dalam. Jadi sangat memungkinkan untuk pengawas. Jadi pengawas ini kita bisa masukkan, misalnya ada dekan, wakil dekan bidang akademik, bisa mengontrol kegiatan di fakultas seperti apa, proses kegiatan pembelajaran secara e-learning di fakultas, atau misalnya kampus ada akreditasi, misalnya asesor mau minta data perkuliahan di fakultas atau prodi, jadi bisa saja langsung diberikan akun kepada pengawas atau kepada asesor tersebut. Jadi dia bisa berjelajah di dalam mengontrol kegiatan dosen-dosen seperti apa keaktifan dalam perkuliahan tersebut. Jadi sangat memudahkan nanti asesor mengontrol kegiatan perkuliahan di kampus tersebut, misalnya di prodi atau fakultas ya. Jadi ini bisa menjadi poin penting atau nilai plus di prodi atau fakultas. Kegiatan pembelajaran learning bisa dikontrol, bisa dilihat aktivitasnya seperti apa ya. Jadi ini bisa selain di fakultas atau kampus universitas, bisa juga digunakan di sekolah ya, sama saja bisa untuk mengontrol kegiatan. Jadi saya kira sangat dibutuhkan peran pengawas di sini. Mengapa? Karena pengawas bisa membuat penilaian tersendiri terhadap kegiatan pembelajaran tersebut. Baik, demikian informasi kali ini. Jika informasi ini bermanfaat dan berguna buat Bapak Ibu semua, silakan like, share, dan subscribe. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.